Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Kita akan masuk pada pembahasan bab al-janazah. Bab tentang doa-doa seputar jenazah, ya, orang yang meninggal dunia. Tayyib. Ya, di sini dibawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-23 dari pembahasan kitab kita ini, Al-Azkar wal Adab. Yang pertama di sini ad-du'a lil mayyit fi sholatil janazah. Mendoakan mayit ketika salat jenazah. Ya, mendoakan mayit ketika salat jenazah. Jadi ketika melakukan sholat jenazah, maka ini doa yang hendaknya kita baca untuk mendoakan si mayit, ya, mendoakan orang yang meninggal dunia tadi. Taib. Disebutkan di sini hadisnya, qala Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, berkata Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat jenazah. Ya, pernah mensolatkan jenazah. Fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Maka ketika beliau sholat jenazah, beliau membaca doa, mendoakan jenazah tersebut. Maka di sini Auf ibnu Malik mengatakan fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul, maka aku menghafal dari doa yang beliau baca, di mana beliau mengucapkan, ya, jadi Auf ibnu Malik menghafal doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Maka doanya itu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Maksudnya kepada si mayit tadi, ya ampunilah dia, maksudnya si mayit tadi, jenazah tersebut. Ya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, berilah dia keselamatan, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Jadi mendoakan ampunan, rahmat, dan juga keselamatan bagi mayit tersebut. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya atau tempat tinggalnya. Wa wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah atau lapangkanlah jalan masuknya. Waqsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad, dan mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Wa naqqihi minal khataaya, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa, kama naqaita thawbal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dibandingkan rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan juga keluarga yang lebih baik dibandingkan keluarganya yang di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan pasangan hidup, ya, suami atau istri yang lebih baik dibandingkan suami atau istrinya yang ada di dunia. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan jagalah dia dari azab kubur dan azab neraka. Ya, ini doa yang bisa kita baca ketika sholat jenazah, mendoakan, ya, kebaikan bagi mayit tersebut. Ya, ini kita baca setelah takbir yang ketiga, ya, di sholat jenazah. Setelah takbir yang ketiga, kemudian kita bisa membaca doa ini, ya. Karena tata cara sholat jenazah sebagaimana kalian ketahui, 4 kali takbir. Ya, takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian setelah takbir yang kedua membaca sholawat, kemudian setelah takbir yang ketiga maka bisa membaca doa ini tadi, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita ats-tsawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi
wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Itu doa yang pertama. Ya, doa ketika sholat jenazah, ya, ketika mensolatkan jenazah. Baik. Kemudian berikutnya at-ta'ziyah. Ya, at-ta'ziyah ini bagaimana kita tahu ya, ta'ziyah yaitu melayat orang yang meninggal dunia, ya. Jadi ketika kita mendapatkan kabar orang meninggal dunia, ya kemudian kita melayat, ya, mendatangi keluarganya atau datang ke ke rumah si mayit untuk bertakziah, untuk melayat, ya. Di sini diantara tujuan takziah yaitu kita menghibur, yang memberikan hiburan kepada keluarga si mayit yang ditinggal mati, si mayit, agar mereka bisa bersabar menghadapi ujian, ya, menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan diwafatkannya orang yang mereka cintai. Ya, kita memberikan dukungan, ya, memberikan doa, ya, mendoakan kebaikan dan mendoakan agar mereka bisa bersabar dan bisa mendapatkan pahala yang besar dengan musibah tersebut. Maka ini tujuan dari takziah. Selain juga nanti kemudian kita mensolatkan si mayit, kemudian kita juga membantu mengurusi urusan atau kepengurusan jenazah tersebut, ya, bisa ikut memandikan misalnya, ataupun ikut menguburkan nantinya. Taib. Nah, di sini ada sebuah hadis terkait dengan takziah, di mana dalam hadis nanti disebutkan ucapan yang disyariatkan, yang dianjurkan bagi kita untuk kita sampaikan kepada keluarga si mayit sebagai hiburan, ya, dan sebagai bentuk perhatian kepada keluarga si mayit. Taib. Di sini disebutkan an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu. Ya, dahulu kami pernah berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi sedang berkumpul bersama beliau, ya. Kemudian salah seorang putri beliau ya, salah seorang putri beliau itu mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya cucu beliau, yaitu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, jadi sini wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut. Ya, untuk menggambarkan kepada Nabi Muhammad bahwasannya anak laki-laki dari putri beliau tadi sedang sakaratul maut. Jadi sedang diambang kematian, ya, sudah menjelang wafatnya. Ya, tayyib. Faqala lirrasuli, maka kemudian utusan tersebut, ya, orang yang diutus oleh putri beliau tadi menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji' ilaiha afan. Maksudnya di sini faqala lirrasuli, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan tadi, ya, setelah utusan tersebut mengkabarkan kepada Rasulullah bahwasannya ada salah seorang dari cucu beliau yang hendak wafat, yang hendak meninggal dunia. Ya, ini kalau tidak salah cucu beliau dari Ruqayyah, ya, dari putri beliau Ruqayyah radhiyallahu anha. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan tadi, irji' ilaiha fa akhbirha. Kembalilah engkau kepada putriku, fa akhbirha, dan beritahukanlah kepadanya anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan beritahukanlah kepadanya bahwasannya lillahi ma akhadha, milik Allah lah segala yang Allah ambil. Ya, milik Allah lah segala yang Dia ambil. Apapun yang Allah ambil dari para hambanya itu pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada pada kita, semua yang ada pada kita di dunia ini, semua ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Yang suatu waktu itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak kita, termasuk keluarga kita, ya, anak kita. Itu merupakan
milik Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun bisa Allah ambil. Walahu ma'adha, dan milik Allah lah segala yang Allah beri kepada para hambanya. Ya, jadi semua yang Allah ambil dan yang Allah beri kepada para hambanya itu semua merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu telah ada ajalnya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada waktunya masing-masing yang telah Allah tetapkan, bahwasanya kelak suatu saat sesuatu tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini di antara bentuk kalimat yang bisa kita sampaikan kepada keluarga si mayit untuk memberikan nasihat, yang memberikan dukungan moral, ya, memberikan hiburan kepada keluarga si mayit agar mereka bisa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, kita mengingatkan kepada keluarga si mayit bahwasannya segala yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat kapanpun itu Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambilnya. Jadi kita harus merelakan semua itu. Ya, berupaya untuk merelakan semua itu, dan juga kita harus ingat bahwasanya semua yang terjadi ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah Allah tetapkan, ya, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, segala sesuatu itu ada ajalnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Maka ini dalam rangka mengingatkan kepada keluarga si mayit bahwasanya semua ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan ini pada hakikatnya merupakan kebaikan bagi para hambanya apabila dia mau bersabar, apabila para hambanya mau bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Baik. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian berikutnya, doa berikutnya, ya, ad-du'a lil mayyit ba'da dafnihi. Ad-du'a lil mayyit ba'da dafnihi. Mendoakan mayit setelah dikuburkan. Ya, mendoakan si mayit setelah dikuburkan. Kalau tadi mendoakan si mayit ketika sholat jenazah, kalau sekarang mendoakan si mayit ketika setelah mayit tersebut dikuburkan. Maka di sini hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai dari menguburkan mayit, ya, menguburkan jenazah, ya, maka beliau pun berdiri, ya, berdiri di samping kuburan tersebut. Ya, berdiri di samping kuburan tersebut. Faqala, kemudian beliau pun mengatakan kepada siapapun yang hadir ketika itu, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan bagi saudara kalian ini, bagi saudara kalian yang telah dikuburkan ini. Ya, mintakanlah ampunan bagi saudara kalian ini, ya, si mayit yang baru saja dikubur ini. Wasalullaha lahut tathbita, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kekokohan, keteguhan bagi saudara kalian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya at-tathbit di sini maksudnya kekokohan atau keteguhan agar bisa menjawab, ya, pertanyaan malaikat penghuni kubur, agar bisa menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat penjaga kubur, Munkar dan Nakir. Karena setiap orang nanti ketika dikuburkan, setelah dikuburkan nanti, ya, setelah semua orang yang mengiringi jenazahnya sudah pulang, maka dia tinggal sendirian di alam kubur, maka dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa laki-laki ini yang diutus di tengah-tengah kalian, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia akan bisa lulus dari fitnah kubur, ujian kubur tadi, ya, 3 pertanyaan tadi yang dengannya kemudian dia bisa mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Baik. Maka di sini Rasulullah SAW menyarankan atau menganjurkan kepada siapapun yang mengiringi jenazah saudaranya, maka setelah saudaranya dikuburkan, maka hendaknya dia yang pertama memintakan ampunan bagi saudaranya tadi,
Kemudian yang kedua, memintakan keteguhan dan kekokohan bagi saudaranya agar saudaranya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Rasulullah mengatakan fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang ini dia akan ditanya oleh dua orang malaikat tadi, mungkar dan nakir. Tayyib. Ini setiap dari kita akan mengalaminya. Ya, maka ini yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita mengiringi jenazah sampai kuburan, setelah dikuburkan jenazahnya, maka kita doakan ampunan bagi jenazah tersebut ya, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala baginya keteguhan dan kekokohan agar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Taib. Kemudian berikutnya terakhir yang keempat ya dari bab al-janazah, doa ziyaratil maqabir, doa ziarah kubur ya. Sekarang doa ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur ya, mendatangi pekuburan, maka ini ada doanya yang bisa kita amalkan, bisa kita baca. Ya. Ini perkara yang disyariatkan ya, ziarah kubur ini perkara yang disyariatkan apabila tujuannya untuk mengingat mati. Ya, mengingat kematian, mengingat akhirat agar hati kita menjadi lembut, agar kita ingat tentang akhirat kita ya, bahwasanya kita kelak juga akan mati, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini ya, dalam rangka kita tidak terlena dengan dunia, tidak tersilaukan dengan dunia ya, tidak tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita, sebagai obsesi kita, agar kita senantiasa ingat akan akhirat. Maka kita disyariatkan untuk ziarah kubur. Selain itu juga bisa kita gunakan untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati ya, keluarga-keluarga kita misalnya yang sudah meninggal dunia, karib kerabat kita ya, boleh kita mendoakan mereka ya, tapi tujuan utamanya yaitu untuk ziarah kubur. Tujuan utama ziarah kubur? Untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Karena untuk mendoakan mayit ya, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, maka ini bisa dilakukan dimanapun, tidak harus dilakukan di kuburan ya, tidak harus dilakukan di kuburan tersebut. Jadi bisa dimanapun kita melakukannya. Baik. Di sini hadisnya an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ilal maqabir. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka para sahabat apabila mereka keluar menuju pekuburan, artinya apabila mereka mendatangi pekuburan untuk ziarah kubur, maka hendaknya mereka berdoa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah lalahikun. Wa inna insyaallahu lalahikun. Dan kami sungguhnya insyaallah akan menyusul kalian. Ya, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Tayyib. Maka ini doa yang bisa kita baca ketika ziarah kubur ya, ketika kita mulai masuk ke area pemakaman, area pekuburan, kita membaca doa ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi ini hal yang disyariatkan ketika kita ziarah kubur. Maka ketika kita mulai masuk ke area pekuburan, kita hendaknya membaca doa ini. Ya. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, 4 hadis ya yang bisa kita pelajari pada halaqah kita pada hari ini. Nah, nanti tugasnya kalian hafalkan semua hadis tadi lengkap ya. Dihafalkan dengan lengkap, tidak hanya doanya saja. Ini yang sebagaimana Ustaz sebutkan sebelumnya. Jadi mulai sekarang kalian hafal hadisnya lengkap ya, lengkap dari mulai riwayat dari sahabatnya ya, kemudian ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang disebutkan sebelumnya sampai kemudian inti dari doanya. Jadi semuanya dihafalkan. Baik. Ini kalian mulai dihafalkan, nanti untuk ujian lisannya ya, untuk ujian lisan UAS, ujian akhir semesternya nanti ujian lisannya seperti biasa nanti setoran hadis ya, setoran hafalan hadis-hadisnya. Nanti insyaallah untuk UASnya
Ustaz minta kalian setoran dari bab Al-Marad kemarinnya, bab Al-Marad kalian hafalkan hadis-hadisnya kemarin ya. Tayyib, kemudian setelahnya tadi bab Al-Janazah ya. Kalian hafalkan hadis-hadisnya sekaligus nanti tentunya kalian bisa mengamalkan doa-doa yang diajarkan atau yang dituntunkan di dalam hadis-hadis tadi. Wallahu taala alamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.